Nah, yang kedua ada anggrek simpodial. Nah, simpodial itu seperti anggrek dendrobium. Anggrek tumbuh hampir di seluruh dunia ada, terutama anggrek banyak tumbuh di daerah tropis, subtropis juga ada, mulai dari dataran rendah di sea level atau di sekitar laut sampai di dataran tinggi, pegunungan-pegunungan, bahkan salju. Daerah-daerah yang tidak ada anggrek itu biasanya hanya gurun pasir yang tidak ada air dan sebagainya. Tapi beberapa tempat di Afrika itu tetap ada anggrek. Nah, anggrek itu tempat tumbuhnya mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Nah, anggrek tumbuh di mana? Yang pertama, paling banyak anggrek itu tumbuh secara epifit. Dia nempel di pohon, tapi bukan benalu atau bukan parasit. Dia hanya nempel di pohon, nempel tumbuh saja tanpa dia mengganggu pohon inangnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah anggrek dendrobium. Dia epifit. Kebanyakan anggrek itu dia nempel di pohon. Nah, anggrek yang nempel di pohon kita dalam budidaya bisa nempelkan di papan pakis atau lain sebagainya. Kalau ada tumbuhan atau pohon di rumah, kita bisa langsung tempelkan. Tapi itu kita harus ketahui dulu anggrek jenis apa yang kita pelihara. Kalau dia epifit, dia akan bagus, jauh lebih bagus jika anggrek itu ditempel di pohon. Cara tempelnya seperti ini. Nah, ini adalah Anosmum atau Dendrobium anosmum. Nah, banyak anggrek itu berjenis epifit atau nempel di pohon. Yang di sini ada Dendrobium. Nah, Dendrobium yang epifit itu ketika tidak ditempel di pohon atau di papan, salah satunya juga kita bisa taruh di pot. Nah, seperti Phalaenopsis dan lain sebagainya. Banyak anggrek yang di sini itu bersifat epifit atau nempel di pohon. Tapi tidak semua anggrek itu epifit atau nempel di pohon. Ada juga anggrek yang terestrial. Terestrial itu dia habitatnya di tanah. Nah, ini ada anggrek Spathoglottis plicata. Ini anggrek yang memang habitatnya tumbuh di tanah atau terestrial, sehingga kalau misalnya kita budidaya di kebun atau di rumah, maka dalam memilih media harus berbeda dengan anggrek-anggrek yang non terestrial. Bisa kita pakai media tanah atau pakis kaca yang lebih padat dan sebagainya. Nah, kita juga bisa pakai sekam atau media-media yang lebih tidak poros seperti itu. Setelah ada anggrek epifit atau nempel di pohon, kemudian ada anggrek terestrial, ada juga anggrek saprofit. Anggrek saprofit ini adalah anggrek yang biasa tumbuh di dedaunan, daun-daun, humus dan sebagainya. Anggrek-anggrek seperti ini biasa tumbuh di hutan yang basah dan dia membutuhkan kelembapan yang sangat tinggi. Salah satunya ini adalah Paphiopedilum. Tapi Paphiopedilum ada banyak Paphiopedilum yang tumbuh di humus, tapi paling banyak Paphiopedilum tumbuh di yang satu lagi, yaitu di karang. Namanya anggrek lithophyt. Anggrek lithophyt dia tumbuh di karang-karang. Nah, seperti ini ada Vandopsis gigantea. Dia tumbuhnya di karang. Jadi setelah kita mengetahui habitatnya, maka kita bisa memilih jenis media yang bisa kita pakai. Misalnya ini Paphiopedilum, maka dia biasa tumbuh di karang. Kita bisa pakai campuran batu pasir.
untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Nah, ini adalah Paphiopedilum yang biasa tumbuh di karang. Maka dalam memilih medianya kita juga menyesuaikan habitat aslinya. Nah, sobat anggrek semuanya, apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi untuk bisa mengoptimalkan budidaya anggrek ini di kebun atau rumah kita. Salah satunya adalah kita bisa mengetahui anggrek yang kita pelihara ini biasa tumbuh di mana, kemudian di dataran apa, dataran rendah, dataran menengah, atau dataran tinggi. Sehingga dengan begitu kita bisa menyesuaikan tempatnya. Jika anggrek yang kita pelihara adalah anggrek dataran rendah, maka dalam memelihara anggrek tersebut kita harus menyesuaikan, kita tempatkan di tempat yang lebih panas atau tempat yang lebih kering dan bukan tempat yang lembab. Kemudian anggrek yang biasa tumbuh di dataran menengah atau tinggi, maka kita juga harus menyesuaikan juga di tempat tumbuhnya di rumah atau kebun kita. Kemudian di mana anggrek itu tumbuh itu juga sangat penting, sehingga ketika kita mengetahui anggrek itu ternyata yang kita tanamin adalah anggrek tanah, anggrek terestrial, maka dalam pemilihan medianya kita juga harus menyesuaikan. Anggrek punya banyak manfaat, tapi sebenarnya anggrek pun juga bisa dimanfaatkan selain untuk penghias rumah.